bagus sekali. Wah, wih airnya. Wah, bagus ya. Keren banget ini. Airnya bening, sampai terumbu karangnya bisa kelihatan di bawah. Itu Kak Dina bukan ya? Kayak Kak Dina itu. Kak Dina bukan sih ini. Ah, enak. Kak Dina? Kak Dina ada itu? Loh, Loh, Kak Andi. loh, lah bisa ada di sini Kak Dina. Iya, Kak. Kak Dina sama siapa? Sama teman-teman kantor, Kak. Lagi program kantor liburan di sini ya? Betul sekali, Kak. Wah, Lagi ini casting Pak, kantor, bener nih, Kak. tepat nih kalau mau Iya. liburan ada di sini. Bagus banget ini, Kak. Iya, Wah, bisa seger-ger. bener. Kalau Kak Andi sendiri sama siapa? Ya pasti sama keluarga lah, Kak Dina pas aku Tak kira sendirian. sendirian, Kak. Enggak lah, itu lagi makan di sana itu. Oh, Ya, iya, nanti kita ke iya, sana. Kak. Es degannya enak loh di sana itu. Oh, gitu ya, Kak? Iya, nanti kita Gitu lihat ya, degan Kak? ya. Oh, sip. Nah, Kak Dina, Ya, Kak. tadi kan sudah lihat-lihat di situ toh. Bagus banget. Inilah hebatnya Tuhan kita. Ah, Ya, bagus sekali. Yang Tuhan terbukti ya, Kak, ya. dalam ciptaannya yang sudah kita lihat pagi ini Kak Dina. Gitu. Terumbu karang ini Ya. ciptaannya Tuhan ya, Kak? Betul, Tuhan menciptakan terumbu karang yang ada di sini. Dan ingat, Tuhan juga sudah menciptakan kita toh. Iya. kita Nah, manusia juga, bukan hanya Kak. menciptakan, tapi Tuhan juga mengasihi kita. Oh, iya. Nah, gitu. Betul sekali, Kak Ya. Andi. Karena itu, Kak Andi, Mm-mm. kita ini sekarang di sini, Kak Dina mendokumentasikan nih, Kak. Buat itu ya, kenang-kenangan kalau nanti suatu saat mau dilihat lagi ada kenang-kenangannya ya. Oh, bukan cuma itu, Kak Andi. Kak Andi bisa lihat di situ ada Loh. kamera, Kak. Oh, teman-temannya. Iya. Apa? Itu Heeh. lagi nyuting Kak Dina untuk ibadah seorang minggu. Loh, maksudnya apa ini? Jadi kita ini- sekarang ini, Di syuting live. iya, Loh. sebentar lagi kita mau Waduh. ibadah seorang minggu, Wah, Kak Andi. waduh. Ya, nggak apa-apa. Berarti ini kebetulan loh. Iya, Kak Andi Ini kan juga hari ikut Minggu ya. Betul Hari sekali, Kak. Minggu, ngomong hari Minggu berarti kita sekalian ibadah kebaktian dengan suasana yang Berbeda berbeda. ini, Kak. Wah. Sambil mengagumi salah satu ciptaan Ciptaan Tuhan. Tuh, Kak. Ya, gimana Kak Dina? Ini akhirnya kayaknya Iya, Kak. Ini dari tadi topinya sudah mau jatuh. Topinya sudah- Pindah gimana kalau kita pindah ke pindah pantai aja, pindah ke Kak, ya. pantai, terus jangan lupa tadi kan ada makanan enak. Oh, yang dan tadi. Iya, kita beli di sana nanti ya. Mungkin deh. Oke, yuk kita Ayo, jalan. Loh Kak Dina, Ya Kak. itu bukannya Abi ya? Oh iya. Abi loh situ. Abi ya Kak ya. Iya, Abi. 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 Kamu di sini juga? Loh, ada Kak Dina dan Kak Andi. Halo kakak-kakak. Bisa keluarga memang lagi liburan di sini, Kak. Wah, kalau kebetulan gitu, ya. iya Kak Kebetulan Andi, loh, Kak kita Dina. gabung sama Abi aja ya Yuk, kita Kak. gabung yuk. Iya. Mainan apa sih, Abi? Kasih, Kak. Iya. Wah, kebetulan sekali ya Kak Andi. Ada Kak Andi Iya, bisa ketemu Abi. sama Abi juga. Jadi kita ada bertiga nih Kak. Betul sekali, Bisa Kak. menyapa teman-teman yang ada di rumah. Jadi Bigel ada di sini. Ya, terus Kita di sini Ya. teman-teman di rumah ya, Kak. Betul sekali. Kalau gitu kita sama-sama mau sapa teman-teman yang ada Yang di ada rumah di dulu rumah ya ya. Abi ya. Ya. yuk kita ucapkan bareng-bareng ya, kita bertiga ya. Oke. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Semuanya. Ya, senang sekali ya. Hari ini kami bertiga bisa bersama-sama menyapa adik-adik yang ada di rumah. Setelah 1 minggu ini Kak Andi kita beraktivitas. Hari Minggu ini kita bisa bertemu kembali dan beribadah Dengan suasana yang berbeda. Ya. dengan suasana yang berbeda, betul sekali. Ya, kita mau mengawali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya Kak Andi dan Abi. Kita berdoa dulu Ayo ya. kita Bi, ya. mau ambil sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Berkatilah ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Iya. Wah, tempatnya nyaman sekali ya. Iya Kak Dina Kak Andi, hari ini. sudah lama nggak ke pantai Kak Andi. Ngomong-ngomong, gimana ini Abi sekolah online-nya lancar apa enggak selama masa Lancar, Kak. Oh, lancar. Wah, puji Tuhan Abi Nah, kalau Kak Dina lancar. gimana ini? Lancar apa enggak ini kerjaannya? Oh, kalau Kak Dina lancar-lancar juga sama Oh, kayak Abi juga kerjaannya. lancar ya, Kak. Puji Tuhan Kak. Cuman kemarin itu Iya, ada Kak satu Dina. kasus yang menyebalkan Kak Andi. Lancar tapi menyebalkan ya. Karena bukan Kak Dina yang Oh, mengalami. gitu, ya. Jadi ada teman Kak Dina habis melakukan kesalahan. Nah, secara ketentuan dia itu harusnya dihukum, diberikan surat peringatan Kak Andi. Ya minimal 1 Betul, tapi sama pemimpin kantornya Kak Dina, orang itu nggak dihukum Kak. Hukum. Orang itu malah tetap disuruh bekerja untuk bisa memperbaiki Oh, kesalahannya. Pimpinannya Kak Dina tetap memberi kesempatan. gitu ya, Iya gitu pada- sih Kak. oh. Iya betul. Loh, apa? Kenapa Abigail? Tapi sudah kerja. Sebel karena di sekolah itu di ada sekolah. satu temannya Abigail itu yang sering menyontek. Oh, sering nyontek. Oh, terus? Habis gitu harusnya kan dikasih nilai 6. Ya, guru. nilai 0, benar. Tapi sebabnya dia nangis dan minta maaf, guruku jadi nggak jadi ngasih nilai 0. Habis Oh. itu Ya. guruku bilang kalau disuruh belajar lagi dan minggu depan ulangan lagi. Oh, jadi gurunya Abigail kasih kesempatan supaya temennya belajar lagi. Ya, nah, tapi gimana Abigail seneng nggak kalau temennya dikasih kesempatan? Gak seneng, harusnya dikasih nilai 0. Harus dihukum ya. Iya. Oh, jadinya sebel. wah, Aduh. kaget. Sebel ya Abi ya. Waduh, kaget Kak Dina juga. Kayaknya Kak Dina nularin ini Gara-gara Kak. Kak Dina tadi yang ngomong sebel-sebel jadi Abigail ikut Ikut sebel. sebel ya. Kalau gitu, Minum dong. iya. Ini kita kok sama semua. Iya, Dengan kayaknya gaya. yang datang ke pantai Oh, ini dapat ini yang semua punya ya Kak Abi. ya. Coba Abi minum dulu deh. Iya, minum dulu Biar Di. nggak sebel-sebel, sebel biar lagi. agak reda emosinya gitu ya. Heeh. Nah, Ya. jadi gini, setelah minum air tekan tadi supaya Kak Dina dan Abigail reda emosinya, bagaimana kalau kita dengarkan sebuah lagu ini? Oh, dengan gitu, lagu Kak. ini emosinya bisa lebih enak dan hilang nanti ya. Oh, Yuk, gitu. kita dengarkan dulu sama-sama ya lagu ini ya. Iya deh Kak. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu tidak berbohong, kasih itu tidak mengganggu, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak nakal. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Adik-adik, mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan Tuhan bukan hanya memerintahkannya, tetapi Dia sendiri telah memberikan teladannya bagi kita. Kasih-Nya ditunjukkan kepada kita dengan cara mengampuni dan memaafkan. Dia menerima orang yang mau bertobat. Dia senang memberi kesempatan kepada kita untuk hidup lebih baik. Oleh karena itu, mari kita ikuti perintah dan teladan Tuhan Yesus untuk mengasihi.
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama, yang utama. Di, kayaknya lagu yang barusan kita dengar tadi itu lagi ngingetin kita deh, Di, untuk mengasihi teman-teman kita. Supaya kita kasih kesempatan kepada mereka untuk berbuat lebih baik. Iya juga sih, Kak. Abi, setuju nggak sama lagu tadi? Iya, Kak. Soalnya Abigail itu gak seneng kalau temen-temennya Abigail itu yang nakal, yang suka menyontek gitu, Kak. Cocok ya, berdua bisik-bisik terus dari tadi. Tadi Kak Andi dengar loh, kalian ini ngomong apa? Ngomong temennya tadi, apa? toh. Apa? Iya toh, nggak seneng Enggak toh itu, temennya enggak diberi kan ya, Abi ya? Enggak, Enggak Iya, kok. Kakak denger loh tadi. Enggak. Nggak seneng loh kalian ini kalau temennya pada diberi kesempatan. Gini, Kak Dina dan Abigail ya, hari ini kita mau belajar di firman Tuhan ya dari Alkitab supaya kalian berdua ini bisa memberi kesempatan kepada temannya gitu. Gitu ya, Tapi Kak. gini, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan persiapkan dengan sebuah lagu. Nanti kalian juga bisa ikut menyanyi dan adik-adik di rumah juga bisa ikut menyanyi. Yuk, kita nyanyikan sama-sama sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Dan nyanyikan ya. Oke, Kak. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, Kak Dina sama Abi barusan kita sudah mendengarkan sebuah lagu untuk mengantar kita mendengarkan firman ya. Iya, Kak. Nah, tapi sebelumnya coba kalian berdua tutup matanya.
Wah. dengan kedua tangan. Kalau suruh tutup mata biasanya dapat hadiah, Kak. Mungkin. Oh, mungkin. Iya. Oh, ya sudah Tutup deh. dulu perintahnya Kak Andi. Ya, Oke deh. tutup mata. Kalian berdua. Nah, tugas kalian adalah membayangkan cerita kita di minggu lalu. Coba kira-kira apa yang terlintas dalam benak pikiran Abi dan Adi? Iya. Apa? Ada Adiknya air? juga. Adiknya Kak di Abi yang sana. Tapi Kak Andi, Ya. apa hubungannya cerita minggu lalu yang Yunusnya di perut ikan sama Hari ini. iya yang tadi Kak Andi bilang mau disampaikan? Dong hubungannya. Gini-gini. Tidak benar. Apa Kak? Kita kan sudah lama nih ada di pantai ya. Iya. Kita masuk ke itu wahana baru ke underwater. Oh, Mau? kita Indah ya? pindah lokasi berarti nih Kak. Indah ya? Kita Abi masuk mau, di Bi? sana nanti sambil makan siang ya Kak Dina di sana ya. Oh gitu, oh boleh banget Kalau Kak. gitu, kita pindah ke sana. Oke deh. Bareng-bareng ke sana. Ya, ayo Abi, kita pindah tempat Bi. Iya yuk. Nah, ini tempatnya Kak Dina ya. Ini yang Bagus disebut underwater. Oh iya Kak. Gimana? Ikannya Bagus banyak ya? tuh Kak, besar-besar Wih, lagi iya. Kak ya. Wah, ternyata Luar di tempat biasa ini ya. Mm-mm. ada kayak gininya ya Kak Ya, Andi tuh. ya. Tahu, ini wahana baru loh. Oh, Iya. ini mana Oh, baru. ini mana Kak Dina baru. kira cuma pantai yang ada di sana tadi. Enggak, ini wahana itu. baru. Banyak orang yang kepengen kesini. Iya Kak, ya bagus banget ini Kak. Kita duduk di sini aja ya. Duduk di sini ya Tapi Kak. duduk di sana. Oke, Kak Dina yang di sini. Iya deh. Di sini. Ah, Gimana adem ya? enak sekali. Iya, panas ya Kak. Ini sekarang di dalam Iya. ruangan ya Kak ya. Nah, Kak Andi, coba sekarang jelasin Kak, apa sabar hubungannya iya Ya. pengalaman Yunus tadi dengan kita yang suka untuk memberi kesempatan Kak. Oke, kakak akan jelaskan. Kebetulan di sini ada televisi besar. Tadi kakak sudah pinjem. Oh iya Kak. Khususnya TV ini untuk menjelaskan pengunjung tentang ikan-ikan yang ada di sini. Tapi tadi Kak Andi sudah Pinjem untuk jelasin ini ya Kak ya. begitu Oke kan. deh. Nah, Ya Kak. Nah, sebelumnya Kak Dina dan Abigail, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah juga bisa mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu dengan membuka kitab Yunus 4, 1 sampai 11. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun hari ini kami masih beribadah secara online, kiranya Tuhan sedia akan mempersiapkan hati kami supaya pada hari ini kami boleh belajar tentang senang memberikan kesempatan. Tuhan sertai kami sehingga apa yang dikatakan nanti kami boleh mengerti dan kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kak Dina, Abigail, kakak tadi kan sudah dengar ceritanya dari Kak Dina juga dari Abigail ya. Nah, cerita tadi itu kakak juga jadi ingat loh dengan cerita-cerita di minggu lalu tentang Bapak Yunus dan orang-orang Niniwe. Adik masih ingat gak dengan orang-orang Niniwe? Siapa ya orang-orang Niniwe itu? Nah, selain orang-orang Niniwe, adik-adik masih ingat juga nggak ya dengan seorang bapak yang bernama Yunus? Yuk adik-adik, kita lihat kehidupan mereka masing-masing. Nah, ini dia orang Niniwe. Orang Niniwe yang kita lihat di layar tadi adalah orang-orang yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa penduduknya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya, dan kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Oleh karena itulah adik-adik, Tuhan mau memberi kesempatan kepada orang-orang Niniwe ini untuk apa? Untuk berubah. Tuhan ingin agar orang-orang Niniwe ini mau bertobat. Nah, sekarang bagaimana kehidupan orang-orang Niniwe tadi dibanding dengan Bapak Yunus? Pasti berbeda ya adik-adik, karena Bapak Yunus ini adalah seorang nabi. Maka Bapak Yunus pasti hidupnya lebih baik, lebih tertib, dan lebih taat dari orang-orang Niniwe tadi. Bapak Yunus juga sudah biasa untuk memberitakan
kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah maka Tuhan mengutus Bapak Yunus. Tuhan memberi kesempatan kepada Bapak Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kasih-Nya. Supaya apa? Supaya orang-orang Niniwe tadi mau berubah dan bertobat, agar mereka boleh merasakan kasih dan pengampunannya. Nah, adik-adik, dari sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu mau, Tuhan itu senang memberi kesempatan, baik kepada orang-orang Niniwe maupun kepada Bapak Yunus. Bahkan kepada Bapak Yunus Tuhan memberi kesempatan sampai 2 kali loh adik-adik. Sehingga ketika Bapak Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Bapak Yunus tetap hidup. Adik-adik, dari cerita tentang orang-orang Niniwe dan Bapak Yunus tadi, kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu senang memberi kesempatan kepada semua orang, kepada kakak, kepada Kak Dina, kepada Abigail, dan juga pasti kepada adik-adik. Bahkan kepada orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang tidak taat seperti orang Niniwe tadi. Sebab apa ya? Nah, sebab Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sekarang adik-adik, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan senang memberi kesempatan, kira-kira apakah mereka juga senang ya menerima kesempatan itu yang Tuhan sudah berikan? Apakah orang-orang Niniwe mau menerima kesempatan yang Tuhan berikan untuk berubah dan bertobat? Dan juga apakah Bapak Yunus mau menerima kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan kasih-Nya kepada orang-orang Niniwe? Apakah Bapak Yunus juga senang ya ketika Tuhan juga memberi kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk berubah dan bertobat? Yuk kita perhatikan video berikut ini bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik, dari tayangan tadi kita tahu loh bahwa ternyata orang-orang Niniwe ini senang menerima kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga mereka mau untuk berubah dan bertobat. Akibatnya apa? Tuhan tidak jadi menghukum mereka, sehingga orang-orang Niniwe boleh mengalami kasih, pengampunan, dan anugerah Tuhan. Tetapi bagaimana ya dengan Bapak Yunus? Kira-kira apakah Bapak Yunus juga senang ya ketika Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk berubah dan bertobat? Kalau adik-adik sendiri bagaimana? Kira-kira seneng gak ya kalau melihat orang atau teman-teman kalian yang tadinya tidak baik terus diberi kesempatan dan mau berubah? Seneng gak? Wah, pasti senang ya. Tapi
Bagaimana dengan Bapak Yunus? Apakah dia juga senang? Wah, ternyata adik-adik seperti tadi Kak Dina yang kesal dengan teman sekantornya dan Abigail yang juga kesal dengan teman sekolahnya, begitu juga dengan Bapak Yunus loh adik-adik. Bahkan ketika Bapak Yunus bersedia untuk pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe, sebenarnya Bapak Yunus ini berharap loh agar orang-orang Niniwe itu tidak bersedia bertobat, supaya mereka tetap mendapat hukuman. Oleh karena itu adik-adik, Bapak Yunus menjadi sangat marah, kesal, dan tidak senang ketika melihat orang-orang Niniwe tidak jadi dihukum. Yuk kita perhatikan bagaimana kekesalan Bapak Yunus ini melalui tayangan video berikut ini. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wah, harusnya Bapak Yunus tidak bersedia marah ya atas belas kasih Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan juga telah memberi kesempatan kedua kepada Bapak Yunus, dan Bapak Yunus lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senang memberi kesempatan kepada semua orang. Bapak Yunus juga tahu kan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Tetapi kenapa ya adik-adik, Bapak Yunus kok sulit untuk menerima ketika Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat dan tidak jadi dihukum? Jawabannya adik-adik mau tahu nggak? Nah, kita lihat jawabannya ada di layar TV berikut ini. Nah, adik-adik, oleh karena Bapak Yunus menganggap orang Niniwe tidak layak atau tidak pantas untuk diberi dan menerima kesempatan. Bapak Yunus juga menganggap orang Niniwe lebih pantas untuk dihukum. Lalu bagaimana ya cara Tuhan mengingatkan dan menyadarkan Bapak Yunus agar Bapak Yunus tidak bersikap seperti ini? Yuk kita lihat cara Tuhan menyadarkan Bapak Yunus melalui tayangan berikut ini. tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya,
Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, dari kisah tadi adik-adik kita lihat ya, cara Tuhan untuk menyadarkan Bapak Yunus adalah dengan cara menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia melalui sebatang pohon jarak yang tumbuh menaungi kepala Yunus, yang keesokan harinya atas penentuan Tuhan pohon jarak itu menjadi layu dan mati karena dimakan ulat. Disinilah Tuhan mengingatkan Bapak Yunus. Kalau Bapak Yunus saja sangat menyayangkan ketika pohon jarak itu mati, apalagi Tuhan kepada manusia. Tuhan juga menyayangkan jika penduduk Niniwe binasa. Karena itulah Tuhan mau memberi kesempatan kepada mereka untuk selamat ketika mereka mau menerima kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Hari ini Tuhan juga ingin mengingatkan kita, mengingatkan Kak Andi, mengingatkan Kak Dina, Abigail, serta adik-adik semua untuk tidak bersikap seperti itu. Ingat ya adik-adik, Tuhan saja tidak menganggap kita tidak layak. Bahkan Tuhan senang memberi kesempatan dan mau mengampuni kita orang yang berdosa. Maka seperti Tuhan memperlakukan kita, demikianlah harusnya kita memperlakukan orang lain. Nah, Kak Dina dan juga Abigail, dari cerita tadi yang sudah kakak tayangkan, Ya Kak. kakak pengen adik-adik semua dan juga kalian ini merasa ikut senang ketika ada orang yang diberi kesempatan untuk berubah. Jadi tadinya mungkin yang nakal, yang tidak disiplin, kemudian dia diberi kesempatan untuk berubah. Kak Dina, Abigail dan adik-adik semua harus ikut senang. Nah, selain ikut senang, apalagi ya? Adik-adik juga harus mendoakan, ya, mau memberi kesempatan kepada teman-temannya itu untuk berubah. Begitu Kak Dina dan Abigail. Sehingga apa? Sehingga mereka itu semuanya nanti bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan, juga mengalami pengampunan dan boleh merasakan anugerah Allah seperti yang dialami oleh orang-orang di Niniwe. Jadi nanti kalau Kak Dina atau Abi ketemu lagi dengan temannya tadi yang menyebalkan ya, Abi ya, atau yang mengesalkan, menjengkelkan, jadi nanti kalian harus ikut senang ya, karena sudah diberi kesempatan oleh gurunya atau oleh pimpinannya untuk bisa berubah. Begitu. Karena ingat loh ya, Tuhan sendiri adalah Tuhan yang senang memberi kesempatan. Ingat Iya, loh Kak. ya. Iya, Kak. Kak Dina, Abigail dan adik-adik semua, bahwa Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia.
Oh iya Kak. Gimana Kak Dina? Iya Kak, terima kasih sekali ya Kak Andi ya sudah Sudah memberikan firman Tuhan, menjelaskannya kepada Kak Dina dan juga Abi ya. Jadi sekarang Kak Dina jadi ngerti kenapa atasannya Kak Dina di kantor itu ngasih kesempatan ke teman kantornya Kak Dina itu supaya bisa memperbaiki diri. Iya. Mungkin gimana? Abi juga ngerti Sudah kan ngerti ya dia? sekarang ya? Iya. Oke. Sudah ngerti semua Kak. Nah, oke. Dan pasti sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau bertekad untuk senang memberi kesempatan dan mengampuni Orang lain. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuan cuan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuan cuan, bom bom bom. Cuan cuan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuan cuan, bom bom bom. Cuan cuan. Adik-adik, biarlah lagu tentang Yunus di perut ikan ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa sebagaimana Tuhan bersedia memberikan kesempatan kepada Yunus, maka Yunus juga harus bersedia memberikan kesempatan kepada orang-orang Niniwe. Dan begitu juga kepada kita semua, Tuhan juga mau supaya kita belajar memberi kesempatan kepada orang lain. Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuan cuan, bom bom bom. Cuan cuan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuan cuan, bom bom bom. Cuan cuan. Cuan cuan, bom bom bom. Cuan cuan. Cuan cuan. Iya Yuk, Kak Andi. Kak Dina, Ya, Kak. Abigail, sekarang kita bawa tekad kita supaya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Yuk, kita berdoa bersama. Oh berdoa ya Kak ya. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami untuk bisa dan mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah, untuk ikut senang, bahkan mau mendoakan mereka sehingga mereka mau berbalik. Kami mau mengikuti teladan Tuhan karena Tuhan adalah pengasih dan penyayang dan berlimpah kasih setianya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, wah Kak Andi, Ya, Kak kalau Dina. tadi Kak Dina dan Abi sudah punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberi kesempatan kepada adik-adik yang ada semua di rumah untuk memberikan persembahan yang terbaik Ya. buat Tuhan. Selain itu kita juga mengajak adik-adik untuk ngerjain aktivitas aktivitas ya, Kak Kak. Dina, ya. Dan tentunya mau mengucapkan Selamat selamat ulang ulang tahun tahun buat buat adik-adik adik-adik yang yang berulang tahun. Tayangannya bisa kita saksikan berikut ini.
adik-adik senang sekali ya kalau Kak Dina, Kak Andi dan juga Abi sudah bisa menemani adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yang di rumah silakan ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa Abi dan adik-adik yang di rumah. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk mendukung perkembangan gereja. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan tolong sertai kami di dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya. Nah, Kak Andi, sekarang ibadahnya sudah selesai nih, Kak. Ya. Iya. Jadi kita mau berpisah. Tapi sebelum berpisah kepada adik-adik, kita mau berikan pesan-pesan dulu. Pesan apa tadi, Kak? Pesan-pesan tentang protokol kesehatan. Oh iya, Kak Andi. Apa aja kira-kira Kak Dina? Yang pertama, Kak, kita harus rajin untuk mencuci tangan. Ya, terus. Yang kedua harus memakai masker kalau keluar rumah. Tuh. Terus Jangan kita lupa juga harus menjaga jarak satu dengan yang menjaga lain, jarak Kak. dengan Iya. jaraknya. Dan Menghindari juga kerumunan ya. Betul sekali, Oh, oh. Kak, supaya Terus kalau enggak perlu-perlu, boleh enggak kita pergi? Oh ya, jangan Kak, perginya keluar rumahnya kalau ada keperluan Ya. aja. Kurangi ya keluarannya. Iya, dan jangan lupa adik-adik untuk tetap makan makanan yang sehat dan tidur yang cukup. Jangan tidur kemalaman adik-adik ya. Ya. Iya, harus tidur Iya. tepat waktu. Oke, Betul adik. sekali. Nah, adik-adik, kita akan berpisah ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye.